Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Putri Effendi dengan NIM 2204 B331. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari eh, analisis strategi bersaing BUMN dalam persaingan regional Asia Tenggara. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan hasil dari PPT saya, yaitu yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Keberadaan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui per, melalui payer pertanggungjawaban secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pemenang saham BUMN merupakan murni dari pemerintahan atau wakil oleh Menteri BUMN. Selanjutnya, salah satu tugas Menteri BUMN adalah menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang pembina BUMN kepada Presiden. Selaku wakil pemegang saham tunggal, hampir seluruh BUMN mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris BUMN di atas persetujuan Presiden. Sementara itu, untuk anggota kabinet audit di BUMN dipilih oleh komisaris dan tugas pertunjukan kantor akuntan eh, publik dalam melakukan audit atas pelaporan keuangan BUMN tidak diberikan kepada kabinet audit. Selanjutnya, analisis strategi bersaing BUMN dalam persaingan regional Asia Tenggara. Dalam konteks persaingan regional Asia Tenggara, Badan Usaha Milik Negara BUMN di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Penelitian ini berfokus pada analisis strategi bersaing yang diterapkan oleh BUMN, khususnya melalui studi kasus PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di sektor semen. Selanjutnya, strategi pertumbuhan diferensiasi. Penerapan strategi PT Semen Indonesia menerapkan strategi pertumbuhan dengan melakukan ekspansi ke wilayah geografi yang berbeda. Strategi ini mencakup fokus pada semen pasar tertentu melalui diferensiasi produk yang menjadi cara utama untuk memasuki pasar baru. Dengan memanfaatkan kapasitas produk yang besar dan citra perusahaan yang baik, PT Lam men mensinergikan budaya operasional antara anak perusahaan. Selanjutnya, strategi pertumbuhan dan diferensiasi. Analisis SWOT menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif PT Semen Indonesia terletak pada kapasitas produk yang besar dan reputasi yang baik. Sementara itu, kelemahan utama adalah kesulitan dalam menyatukan budaya kerja antara holding dan anak perusahaan. Selanjutnya, ada strategi pertumbuhan perusahaan mengembangkan aktivitas baik melalui kontraksi di dalam industri yang sekarang ini dijalani oleh perusahaan maupun melakukan verifikasi dengan memasuki industri baru di luar industri yang selama ini menjadi dom, do, dom, domi bisnis perusahaan. Selanjutnya, yaitu strategi stabilitas. Menurut uh, Whelan and Hungry 2004, 146, strategi stabilitas ditandai oleh berlanjutnya operasi perusahaan dengan aktivitas saat ini ditandai dengan strategi dengan perusahaan arahan signifikan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Tidak ada penambahan produk baru maupun pasar yang baru. Selanjutnya, strategi pemicu usaha. Solihin 2012 mengatakan perusahaan boleh jadi anak pertimbangan untuk memilih strategi pemicu usaha. Selanjutnya, yaitu ada beberapa uh, milik berbagai kelemahan pada beberapa perusahaan, yaitu seperti kinerja perusahaan PT Semen Indonesia Perusahaan Tbk. Kedua, posisi persaingan PT
Semen Indonesia Persian TBK dalam tingkat regional Asia Tenggara. Selanjutnya, penerapan strategi bersaing PT Semen Indonesia Persian TBK dalam persaingan regional Asia Tenggara. Selanjutnya, kinerja perusahaan PT Semen Indonesia Persian TBK. Mengukur kemampuan kinerja merupakan salah satu hal yang penting dalam memasuki sebuah persaingan sebuah perusahaan, perencanaan, pengendalian, dan proses transaksional merupakan bagian dari penting dalam penilaian kinerja melalui proses penilaian. Perusahaan dapat menentukan sebuah strategi dan struktur keuangan yang tepat, menentukan patch out terhadap unit-unit perusahaan yang tidak produktif, menentukan balas jasa internal, dan menentukan harga saham secara wajar. Selanjutnya, menurut Hasan N. Mawen 1995, dalam Alam 2013-12, terdapat penilaian kinerja yaitu seperti penilaian kinerja tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya strategi sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai fondasinya. Selanjutnya, posisi bersaing PT Semen Indonesia Persian TBK dalam tingkat regional Asia Tenggara. Dalam suatu persaingan industri tertentu, setiap perusahaan memiliki sumber daya dan sasaran yang tentunya berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Terdapat perusahaan dengan usia yang cukup tua dan mendapatkan ada pula perusahaan yang merupakan pendatang baru dalam industri tersebut. Dengan sasarannya berbeda-beda tersebut, usaha mengoptimalkan kemampuannya dimiliki agar dapat terus meningkatkan kemampuan bertahan dalam posisi bersaing. Selanjutnya yaitu strategi PT Thread, strategi ini digunakan untuk menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi ancaman. Berikut adalah strategi yang dihasilkan yaitu seperti manfaat em, corporate corporate sebagai kredibilitas untuk melakukan investasi dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu menggunakan brand image untuk meredukasi ancaman persaingan baru. Tiga, menganalisis budaya pada anak perusahaan maupun eh, target strategi. Selanjutnya yaitu melalui inovasi produk. Baiklah, hanya itu dari presentasi dari PPT saya. Baiklah, saya akan membacakan ada 3 pertanyaan, yaitu satu, eh, jelaskan bagaimana strategi diverifikasi dapat membantu BUMN Indonesia meningkatkan daya saingnya di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menjawab. Strategi diverifikasi dapat membantu BUMN Indonesia meningkatkan daya saingnya dengan cara yaitu satu, menerobos pasar baru. Diverifikasi mem- memungkinkan BUMN untuk memasuki pasar baru yang belum terjamin, sehingga meningkatkan pasang pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu mengelola risiko, mengelola risiko. Dengan memiliki beragam eh, portofolio bisnis, BUMN dapat mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi di satu sektor bisnis. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Diverifikasikan dapat menciptakan sinergi antara bisnis sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Baiklah,
Soal selanjutnya yaitu sebutkan tiga tantangan utama yang dihadapi BUMN Indonesia dalam bersaing di pasar Asia Tenggara. Jawabannya yaitu ada tiga tantangan utama yang umumnya dihadapi BUMN Indonesia dalam bersaing di pasar Asia Tenggara yaitu satu, persaingan yang ketat. Persaingan di Asia Tenggara sangat kompetitif, baik di perusahaan swasta, nasional, perusahaan multinasional, maupun BUMN negara lain. Selanjutnya, perbedaan regulasi. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki regulasi yang berbeda terkait bisnis, sehingga BUMN Indonesia perlu mendapatkan berbagai aturan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Tidak semua BUMN Indonesia memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia untuk bersaing secara global. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu analisis strategi diterapkan oleh PT Semen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pasar Asia Tenggara. Bagaimana kesuksesan atau kegagalan strategi tersebut mempengaruhi posisi perusahaan? PT Semen Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi persaingan pasar di Asia Tenggara, seperti